Pernah kebayang nggak ada seekor penyu purba yang perjalanannya itu epik banget melintasi samudra dari satu pantai terpencil di Indonesia sampai ke pesisir Amerika? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah luar biasa tentang gimana sebuah desa bisa menyelamatkan penjelajah dunia ini. Ini adalah sebuah kisah harapan langsung dari Pulau Buru. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya kita melindungi seekor pengelana global? Maksudnya satwa ini kan nggak kenal batas negara ya, terus gimana kita bisa pastiin dia tetap bisa bertahan hidup? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kenalin, ini dia bintang utama kita, penyu belimbing. Dan ini bukan penyu biasa loh. Mereka ini raksasanya lautan, spesies purba yang udah berenang di samudra sejak zaman dinosaurus, bayangin. Mereka ini pengembara sejati yang bisa menjelajah ribuan kilometer nyebrangin lautan. Coba dia lihat jangkauannya yang luar biasa ini. Berkat pelacakan satelit nih, kita jadi tahu kalau penyu yang lahir di satu pantai kecil di Pulau Buru, itu perjalanannya epik banget melintasi Pasifik sampai ke Amerika, bahkan ada yang sampai ke Madagaskar. Gila kan? Satu pulau kecil doang jadi titik start buat petualangan global mereka. Tapi sayangnya, perjalanan yang luar biasa ini justru terancam di titik yang paling krusial. Di mana itu? Ya, di tempat mereka dilahirkan. Yuk kita lihat tantangan super besar yang dihadapi penyu-penyu ini di pantai Pulau Buru. Nah, ini dia angkanya, dan ini tragis banget. Sampai beberapa tahun yang lalu, 94%, saya ulangi ya, 94% dari semua sarang penyu di Pulau Buru itu dijarah telurnya. Coba bayangin, itu artinya hampir seluruh generasi baru musnah bahkan sebelum mereka sempat lihat lautan. Tapi disinilah titik baliknya. Jadi di tahun 2017 ada sekelompok pengawas masyarakat lokal, sebutannya Pokmaswas, namanya Sugiraja Watulu. Nah, mereka ini memulai sebuah gerakan. Dengan dukungan dari WWF Indonesia, merekalah pahlawan sejati dalam cerita ini. Selama bertahun-tahun mereka nggak kenal lelah patroli di pantai buat ngelindungin setiap sarang. Dan hasilnya? Coba deh lihat grafik ini. Ini benar-benar kayak keajaiban. Dari yang tadinya 94% sarang hilang, sekarang turun drastis jadi 0%. 0. Ini pembalikan keadaan yang fenomenal banget dan jadi bukti nyata kalau aksi komunitas itu bisa mengubah segalanya. Nah, keberhasilan di level komunitas ini ternyata membuka jalan buat langkah yang jauh lebih besar lagi, yaitu pengakuan dan perlindungan resmi dari pemerintah. Dan inilah momen puncaknya. Akhirnya, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan perairan Pulau Buru sebagai kawasan konservasi. Jadi, aksi masyarakat tadi sekarang dikukuhkan dan dilindungi oleh kekuatan hukum negara. Keren banget! Jadi, kawasan ini luasnya lebih dari 57.000 hektar. Dan dirancangnya itu pinter banget. Ada zona inti yang benar-benar dilindungi total buat para penyu. Terus ada juga zona pemanfaatan terbatas yang lebih luas. Artinya apa? Artinya penyunya aman, tapi di saat yang sama nelayan lokal juga tetap bisa cari nafkah secara berkelanjutan. Ini solusi win-win yang menyeimbangkan alam dan manusia. Eits, dan yang gak kalah penting ya, perlindungan ini tuh bukan cuma buat penyu doang. Kawasan ini juga melindungi ekosistem pesisir penting lainnya, kayak terumbu karang dan padang lamun. Nah, ekosistem yang sehat ini ujung-ujungnya kan mendukung perikanan lokal juga, jadi sumber daya lautnya tetap lestari buat semua. Ternyata kisah dari satu pulau ini dampaknya jauh lebih besar loh. Yuk kita lihat gimana keberhasilan ini jadi bagian dari sebuah ambisi besar Indonesia yang kita sebut ambisi biru di panggung dunia. Jadi gini, keberhasilan di Pulau Buru ini adalah satu langkah penting buat mencapai target ambisius Indonesia yang namanya 3045. Tujuannya apa? Melindungi 30% perairan laut negara kita pada tahun 2045. Itu luasnya 97,5 juta hektar. Besar banget. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini tuh bukan cuma soal nyelamatin penyu. Perlindungan habitat ini adalah fondasi dari apa yang disebut ekonomi biru. Intinya, ekonomi yang bergantung pada lautan yang sehat, yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Tapi, pencapaian ini bukan akhir dari cerita loh. Justru sebaliknya. Ini adalah sebuah awal yang sangat menginspirasi, sebuah model untuk masa depan konservasi.
Seperti yang ditekankan oleh Dr. Imam Mustafa dari WWF Indonesia, kisah Pulau Buru ini bisa banget dicontoh di tempat lain. Keberhasilan ini diharapkan bisa memicu gelombang aksi serupa di seluruh Indonesia buat melindungi spesies-spesies laut lain yang juga terancam. Jadi, apa sih pelajaran terpenting dari Pulau Buru? Nah, ini dia resep suksesnya, semacam cetak biru gitu buat konservasi. Semuanya dimulai dari komunitas lokal yang kuat dan berdedikasi, lalu didukung oleh kolaborasi banyak pihak, diperkuat dengan data ilmiah, dan akhirnya dipayungi oleh kebijakan pemerintah yang mendukung. Kisah dari Pulau Buru ini ngebuktiin satu hal penting banget. Aksi yang kelihatannya kecil di tingkat lokal itu benar-benar bisa menciptakan dampak global. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini mungkin, tapi di mana lagi keajaiban seperti ini akan terjadi selanjutnya. Kalau satu komunitas aja bisa, coba bayangin apa yang bisa kita capai kalau kita semua bergerak bersama.